kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Ya adik-adik, kita bertemu lagi walaupun masih dalam situasi online kita ibadahnya. Tapi kita percaya hadirat Tuhan selalu ada dimanapun kita berada ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita siapkan hati kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau boleh sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati kakak-kakak yang saat ini yang akan menyampaikan ceritamu Bapa. Dan berkati juga adik-adik yang mendengarkan ceritamu pada hari ini. Biarkan hati, pikiran, dan telinga mereka boleh terbuka, boleh menerima semua cerita ini dengan baik Bapa dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Yesus, pimpin ibadah kami. Kiranya Engkau sertai kami selalu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita mau mengangkat pujian, kita mau mulai ibadah kita. Kita gerak ya. Ayo semuanya kita bangun dari tempat duduk kita. Kita semua mau gerak. Boleh tepuk tangan. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita siap-siap adik-adik. Kita mau mendaki-daki sama Tuhan. Ayo semuanya berdiri, yang masih duduk ayo kita berdiri. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ayo. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, kita mau terbang lagi ke luar angkasa, kita mau selam lagi, kita mau ngedayung lagi. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau merenungkannya. Firman Tuhan ku dengar.
adik-adik, selamat hari Minggu, selamat ketemu lagi sama Kak Riko. Gimana kabarnya kalian? Kak Riko harap kalian selalu sehat ya. Walaupun kayaknya udah mulai sekolah dari online lagi ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap harus semangat belajar, dan yang paling penting adalah kita selalu sehat. Oke, hari ini atau pagi ini, di hari Minggu ini kita akan kembali belajar sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita belajar, kita berdoa sama-sama dulu yuk. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Kami boleh sehat Tuhan. Saat ini kami akan meluangkan waktu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami untuk kami mengerti, dan kami boleh menjalankan apa yang telah diajarkan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya teman-teman, adik-adik, Kak Riko akan belajar, atau kita akan belajar sama-sama tentang tumbuh-tumbuhan. Kayak belajar di sekolah ya. Rasanya tumbuh-tumbuhan ini di sekolah apa di sekolah minggu ya? Oke, sebelum kita sama-sama belajar, kita baca dulu yuk. Kita baca dari ayat kita hari ini, dari Mazmur 104 ayat 14 sampai 20. Mazmur 104 ayat 14 sampai 20. Yuk kita baca sama-sama. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Lebanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Oke, dari firman Tuhan yang udah kita baca, kita tahu ya, kalau Tuhan itu menciptakan banyak hal. Salah satunya kita sebagai manusia, dan selain kita juga tahu kalau Tuhan itu menciptakan binatang. Nah, adik-adik tahu nggak, apalagi sih yang diciptakan oleh Tuhan selain kita manusia dan juga binatang? Tahu nggak? Ya, Tuhan itu juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang dimaksud adalah tanaman, pohon, bunga, dan lain-lain. Ya, Tuhan itu maha kuasa. Banyak sekali yang Tuhan ciptakan dalam bumi ini. Jadi yang tadi kakak Riko udah sebutin, binatang, kita manusia, dan juga tumbuh-tumbuhan. Adik-adik tahu nggak sih tumbuh-tumbuhan itu ada apa aja jenis-jenisnya? Ada yang bisa sebutin? Ayo, ada yang bisa sebutin nggak? Tumbuhan itu jenisnya apa aja sih? Banyak banget. Contohnya nih ya. Apa ada yang mau sebutin dulu? Ayo, Kak Riko tunggu deh. Ayo. Betul. Oke, betul. Ya. Betul. Tumbuh-tumbuhan itu ada pohon-pohonan, misalkan pohon buah-buahan, pohon mangga, pohon kelapa, pohon duren, ada juga bunga mawar, bunga melati, macam-macam, banyak banget. Jadi jenis-jenis tumbuhan atau pohon-pohonan itu banyak banget, mulai dari yang kita tahu namanya, yang kita nggak tahu, sampai yang bahkan kita nggak pernah lihat pun itu ada. Banyak banget. Tumbuh-tumbuhan itu ada yang bisa langsung kita makan, contohnya buah-buahan kayak pisang,
apel bisa langsung kita makan, ada yang harus dimasak dulu, misalkan kayak sayur itu harus dimasak dulu, nggak bisa langsung dimakan kecuali kalian mau sakit perut ya, makan sayur mentah. Ada juga yang bisa dijadikan obat, misalkan kalau adik-adik tahu jamu itu adalah contoh obat-obatan yang berasal dari tumbuhan yang diproses. Jadi tumbuhan itu juga bisa menjadi obat dengan diproses, misalkan dikeringkan atau ditumbuk, itu bisa jadi obat. Nah, selain itu banyak juga fungsi-fungsi atau guna dari tumbuhan yang lain. Fungsi-fungsi yang lain itu misalkan pohon bakau itu bisa untuk mencegah tsunami, ditanam di pinggir laut atau di pinggir pantai. Ada juga pohon bambu itu untuk mencegah longsor di sungai, dan juga yang pasti pohon itu punya manfaat untuk mengurangi polusi udara, karena gunanya pohon adalah fungsinya dia menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang akan kita hirup. Oke, setelah kita ngomongin banyak hal tentang tumbuhan, sekarang kita tahu kalau Tuhan itu menciptakan banyak sekali jenis tumbuhan, dan bukan cuma banyak, tapi manfaatnya juga banyak. Jadi bukan cuma jenis yang banyak, tapi manfaatnya juga banyak. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan di sekeliling kita banyak sekali tumbuhan. Caranya gimana? Cara bersyukurnya adalah dengan menjaga lingkungan di sekitar kita tetap asri. Caranya paling mudah adalah dengan menjaga lingkungan tetap bersih, dengan tidak merusak tanaman, menyiram tanaman, atau bahkan memberi pupuk. Tuh. Ya, bisa juga dengan yang paling gampang adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga termasuk cara kita menjaga lingkungan. Gitu, adik-adik. Selain itu, setelah kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan berbagai macam hal, tumbuhan, salah satunya yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita harus bisa merawat dan juga melestarikannya, karena kita harus ingat bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu bukan cuma untuk sekedar bagus-bagusan, lucu-lucuan atau indah-indahan aja, tapi Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan atau bahkan segala yang diciptakan Tuhan itu adalah untuk kepentingan manusia, supaya kita bisa hidup di bumi ini dengan nyaman, dengan aman, dengan tenang. Kita bisa makan sayuran, kita bisa makan binatang yang bisa kita makan, semuanya Tuhan sediakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur dengan cara merawat alam ini, merawat bumi ini dengan baik. Oke, kita akan tutup pelajaran kita hari ini dengan baca ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 104 ayat 14. Mazmur 104 ayat 14, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Sekali lagi, Mazmur 104 ayat 14, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu mengenai tumbuh-tumbuhan dan juga segala ciptaan-Mu. Tuhan, biarlah ajar kami untuk kami dapat merawat tumbuh-tumbuhan ini, juga merawat lingkungan kami sebagai bentuk rasa ucapan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa untuk memberikan persembahan yang sudah disiapkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh adik-adik ya.
boleh ditaruh di kotak itu. Nanti mama papanya kalau misalnya ke gereja, atau oma opa atau kakak yang ke gereja, boleh dititipkan dan dikasih ke kakak sekolah minggunya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pemeliharaanmu Tuhan, kami boleh selesai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarkan kami Tuhan, boleh Engkau selalu berkati. Engkau boleh lindungi kami, keluarga kami, teman-teman kami, kakak-kakak penata layan kami. Kiranya Kau berkati Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati akan sekolah kami, berkati akan teman-teman kami juga yang saat ini sedang sakit, ataupun kakak-kakak kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Kau boleh pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah penebus kami, Engkau penyelamat kami, Engkau tabib kami yang ajaib Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami ini adalah milik-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera selalu melingkupi kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarkan sukacita selalu ada di hati kita ya adik-adik. Mari kita angkat satu pujian, adalah sukacita. Adalah sukacita